Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sami tansah munjukaken rasa syukur dumateng Allah ingkang paring sedaya nikmat, sedaya kanugrahan ler sembarang punapa kemawon. Kita lajengaken pengaosan. Saderengipun saya mohon maaf kemarin tidak bisa datang untuk misi pengaosan awit nuweni lare kula yang sakit dan beritanya mendadak sih, terus saya berangkat jam 5 sonten mungkin di pesantren jam 8 dalu jam 9 bali mulih kan. Terus ngapunten saya tidak bisa karena dapat info dari pesantren anak saya sakit mendadak niku mboten. Maka kita laksanakan masih kita membahas kitab Madarijus Salikin bab inayatullahi bil insan, bab perlindungan dan pertolongan Allah kepada manusia. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ngendika fal mu'minu min naw'il insani khairul bariyati 'alal itlaq. Orang mukmin itu termasuk manusia yang Allah berikan kekhususan. Orang-orang mukmin adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia alal itlaq secara global. Nanti di antara orang-orang mukmin itu masing-masing ada tingkatan keimanan. Menawi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wonten ing kitab Hadil Arwah ila Biladil Arwah menyebutkan kalau ada 1000 orang yang masuk surga maka ada 1000 macam surga. Kenapa? Karena tidak ada orang yang keimanannya sama plek menika mboten wonten. Terus orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Maka orang mukmin itu khairul bariyah alal itlaq secara global. Orang mukmin itu sebaik-baik manusia. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, nanti bertahap bertingkat-tingkat sih. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang masuk surga dengan hisab yang mudah dan ada orang yang masuk surga dengan melewati hisab yang berat. Ini nanti sesuai dengan tingkatan keimanan. Alal itlaq secara global mereka adalah sebaik-baik manusia. Wa khairatullahi minal alamin, dan orang-orang mukmin itu adalah makhluk terbaik yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Fa innahu khalaqahu liyutimma ni'matahu alaihi. Karena ketika orang mukmin itu diberi oleh Allah Ta'ala keimanan, Allah menjadikan dia sebagai orang mukmin itu liyutimma ni'matahu, untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi wonten ing surat Al-Maidah nggih ayat ketika Allah Ta'ala ngendika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Jadi ketika Allah Ta'ala menyempurnakan Islam itu menyempurnakan nikmat. Awit punapa saena-enae wong urip ning donya iki nek ora iman nggih, tidak memiliki Islam, maka nikmat dunianya hilang, setelah itu bertemu dengan kecelakaan. Ya, kecelakaan selama-lamanya di akhirat. Bahkan ada orang yang sebelum masuk neraka wis disiksa sik ning donya.
Maka Allah itu ketika menyempurnakan Islam, menyempurnakan nikmat. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Saya memahaminya ini adalah khobar. Jadi khobar apa dari al-yauma akmaltu lakum dinakum, kalau saya memahaminya. Jadi hari ini aku sempurnakan agama kalian, dan menyempurnakan agama itu berarti menyempurnakan nikmat. Tanpa agama saenak-enake wong urip ning donya wis sia-sia nanti. Tidak ada kenikmatan setelah itu. Maka Allah menyempurnakan nikmat dengan cara memberikan keimanan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidak sembarang orang sih. Tidak sembarang orang. Faman zuhiyya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, wonten ayat sanes menawa ndika siapapun orang yang diselamatkan oleh Allah saking geni neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu faqad faz. Maka sungguh dia orang yang beruntung dengan keuntungan yang besar itu. Karena tidak semua orang Allah selamatkan, bahkan sebagian besar manusia itu penghuni neraka kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga nikmat keimanan itu nikmat yang betul-betul oleh Allah Ta'ala satu diberikan kepada manusia pilihan, dan dia adalah nikmat terpilih. Kalau nikmat yang lain itu diberikan kepada sembarang orang, kalau nikmat keimanan hanya orang-orang yang dipilih. Nabi Muhammad SAW paring sabda kama qala, nggih, innallaha yu'ti dunya 'ala man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu wa yu'til iman 'ala man yuhibbuhu. Teman Allah iku paring rezeki dunya tumrape wong kang ditresnani marang dening Allah lan wong kang ora ditresnani dening Allah. Wa yu'til iman 'ala man yuhibbuhu, lan Allah iku paring nikmat iman 'ala man yuhibbuhu tumrape wong kang ditresnani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tanda cinta. Masalah nanti ya kembali bahwa tingkatan iman itu bertingkat-tingkat manusia, maka nanti cinta Allah kepada manusia juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan orang itu kepada Allah. Jadi ini dorongan bagi kita untuk beramal. Terus nek ngibadah ki dipolke Mas, selama tidak melampaui batas. Melampaui batas ibadah itu nopo? Apabila ada hak yang tidak ditunaikan itu melampaui batas. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, tidak dipermasalahkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu tidak melampaui batas. Abu Bakar As-Siddiq pedagang besar. Dino itu kuwabeh buandane diinfake sesuk wis bali meneh, nggih. Dan haknya keluarganya ditunaikan. Nanti kalau ngibadah kok ada hak yang tidak ditunaikan, nah itu yang dilarang. Pramila wonten ing hadis sahih Bukhari punika salah sawijining dinten wonten 3 sahabat ingkang sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah Rasul kita pas pergi ketemulah dengan para garwa. Lajeng 3 sahabat punika matur kepada para garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad tentang dos pundi ibadahe Nabi Muhammad. Wah, setelah diceritakan loh kok jebule kok waduh banget awake dhewe. Maka yang pertama berjanji saya akan beribadah selamanya dan tidak menikah. Paling ini yang terakhir gitu. Saya akan sholat lail dan tidak pernah tidur malam. Yang kedua saya akan beribadah dan puasa dan tidak pernah berbuka. Yang ketiga saya akan selalu beribadah dan tidak menikahi wanita. Nah, ini zalim bulan Mas. Kenapa? Karena ada bagian hak badan yang tidak ditunaikan, nggih. Ada keluarga yang tidak ditunaikan. Ora bener, maka itu dilarang. Tetapi kalau semua hak ditunaikan, tidak ada melampaui batas. Nggih, Imam Abu Hanifah rahimahullah punika garwanipun ngendika, nggih, sejak menikah dengan Abu Hanifah rahimahullah, Imam itu tidak pernah melihat suaminya tidur malam. Lajeng murid-muridipun pun kociyos Imam Abu Hanifah punika selama 40 tahun menggabungkan
wudunya sholat isya dengan wudunya sholat subuh. Dan tidak tercela. Kenapa? Karena nanti haknya ditunaikan yang lain di siang hari. Hak keluarganya, hak istrinya. Neng niki wong sugih Mas. Nek ora sugih kita ora iso iki. Ya. Nek ora sugih lho mongko minggu. Imam Hanifah menika dipun sebataken beliau sekali berdagang itu keuntungan dagangnya 3.000 dinar. Nek saiki iki sedinar we 12 juta Mas. Jadi Imam Hanifah itu kan pedagang kain besar. Jadi kalau kirim barang sekali itu nanti keuntungannya 3.000 dinar. Kalau ngewu peng 12 juta. Wah tenan itu duitnya yang pasti. Itu duit awake dhewe maksudnya. Duitnya Imam Hanifah. Makanya Imam Hanifah itu pola ibadah manten iku yo kandile ora glundung Mas. Nih. Kenapa? Wong sugih nggih. Nek kita yo siang hari butuh nyambut gawe nggih to. Mula ya bengi ya tetep kudune turu, nek bengi ora turu kok awan semaput nggih to. Seminggu ngono iso lara kuning malah di perkara. Nah, memang nopo ya kalau kita melihat para sahabat bisa beribadah seperti itu memang semua sisinya itu menopang ya, tertopang. Utsman bin Affan punika nate qiyamul lail 1 rakaat menghatamkan Quran. Ya. Kuwi nek wonge ra sehat ora bakal. Misalkan Utsman bin Affan itu darah tinggi ngono ambruk wis Mas. Ya. Ndak kuat. Hipertensi gitu mesti dadi perkara. Berarti Utsman bin Affan memang orang yang secara badan kokoh meskipun Utsman bin Affan orangnya lemah lembut. Nek Umar bin Khattab kan wangun nih Mas. Ngono kuwi Umar bin Khattab wangun. Itu Utsman bin Affan. Dan memang para sahabat itu terbentuk dari semua sisinya. Nggih. Nek kula pun nanti matur kenapa sahabat itu pencapaiannya luar biasa karena mereka itu memaksimalkan ikhtiar dan memaksimalkan ketakwaan, maka rezekinya berlipat-lipat. Waliyatawataro ihsanuhu ilaihi, dengan beriman, dengan memberikan rezeki keimanan kepada Allah, maka sebenarnya Allah itu melimpahkan rezeki setiap saat. Dengan apa? Dengan beriman. Okay. Selama orang itu beriman, selama itu pula Allah berikan kepada dia rezeki dan rahmat. Nek wong kafir itu jatah rezeki ini memang jatah rezeki dunia. Pada waktu dia berbuat kekafiran, rahmatnya diputus, didatangkanlah laknat. Oh kualik nih, didatangkanlah laknat, kemudian rahmatnya diputus. Karena laknat itu kan terputusnya rahmat. Namun melalui yang mukmin mereka mboten. Nek bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah waliyatawataro ihsan, maka orang beriman itu satu jaminan di mana Allah Ta'ala itu akan mencurahkan pertolongannya itu setiap saat, mencurahkan rahmatnya itu setiap saat. Tidak ada bagian yang berhenti. Kenapa? Karena keimanannya benten dengan orang kafir. Hak dunianya diberikan yang pas dia berbuat kekafiran dilaknat oleh Allah. Dan maknanya pun dilaknat itu diputus rahmat. Meskipun bagian dunia ini tetap jalan. Jadi, pramila wonten ing sepirangan hadis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebatakan besok di akhir zaman, karena ada masa-masa berkah ya Mas. Setelah Ya'juj Ma'juj kalah, Dajjal kalah sih, kemudian orang Yahudi habis. Setelah itu Ya'juj Ma'juj didongake Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka habis, maka Allah mencurahkan berkah ke bumi ini. Ya, itu masa-masa berkah. Nabi Muhammad kan juga waktu itu seekor anak unta cukup untuk dinaiki orang satu kaum, satu kabilah, satu kampung ini numpak satu punggung anak unta. Semua yang gede nih unta nih. Ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW ngendika seekor unta itu susunya cukup diperah untuk orang satu kabilah. Masa-masa berkah. Seorang bayi mempermainkan jarinya di ujungnya ular berbisa maka tidak akan menggigit. Rasul kita ngendika pada masa itu
semua bisa hilang bisanya dan semua penyakit hilang. Ya, setelah itu datanglah angin yang baunya wangi, yang mendatangi semua orang yang beriman, kemudian semua orang yang beriman meninggal, gitu, semuanya. Lalu tersisalah orang-orang munafik. Ya, lajeng wonten setunggalipun riwayat ingkang ngendika setelah orang yang beriman semuanya meninggal, bahkan Ka'bah runtuh, itu Allah tetap masih mencurahkan berkahnya bumi kepada orang-orang kafir nih, ya. Jadi berkah yang Allah berikan kepada kaum muslim itu ketika mereka sudah meninggal, orang dicabut, tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Bumi rezeki dunia. Ya. Meskipun Allah melaknat mereka, bahkan Rasul kita ngendika wonten sepirangan hadis zaman semula api-api menungso itu orang yang mengatakan, aku dulu pernah mendengar simbahku mengatakan la ilaha illallah, maka saya ucapkan la ilaha illallah. Kan begitu nggih. Lajeng sahabat Hudzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis ini kan ditanya oleh murid beliau, lalu apa manfaatnya ucapan la ilaha illallah zaman semanten? Sekali tidak mau jawab. Setelah pertanyaan keempat kali Hudzaifah menjawab, ucapan la ilaha illallah itu akan menyelamatkan dia besok di hari kiamat. Musuh api-api menungso zaman itu. Ya, generasi yang melihat peristiwa dino kiamat itu saelek-eleke menungso. Tetapi rezekinya itu masih tercurah. Ya. Maknanya pun menapa maknanya bahwa memang hitungan dunia itu hitungan yang tidak penting bagi Allah, kecuali dunia yang kita pakai untuk beribadah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun kullu man fiha. Nek Rasul kita ngendika bahwa dunia itu aukamaqala terlaknat seluruhnya, dan terlaknat apapun yang ada di dalam dunia illa min dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah, wa alimun wa muta'allimun, kemudian orang yang alim terhadap agama Allah dan orang yang belajar agama Allah. Mentelu niku tok. Ya, berarti dunia itu akan bermanfaat kalau kita pakai berzikir, beribadah kepada Allah, maka baru bermanfaat. Waliyahussuhu min karamatihi wa fadlihi bimalam tanalhu niyatuh. Nah, ini inayahnya Allah kepada orang yang beriman. Dengan keimanan itu Allah mengkhususkan mereka untuk mendapatkan karomah dan fadilahnya Allah. Karomahnya Allah. Karomah itu kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, itu karomah. Nek orang yang ahli maksiat, istidraj atau orang kafir, itu apa? Keistimewaan. Jadi Allah memberikan karomah, keistimewaan kepada orang-orang yang beriman dengan perantaraan keimanannya. Terus bermacam-macam, ada yang doanya mustajab, ada yang semua urusannya digampangkan oleh Allah Ta'ala, ada yang Allah angkat derajatnya tinggi. Nek kula nggih, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah itu diberi karomah oleh Allah. Salah satunya apa? Kitab hadisnya itu sampai sekarang wabeh wong prasasat kenal, Mas. Hampir setiap masjid mesti duwe kitab Riyadhus Shalihin di Indonesia. Makanya ulama-ulama yang tidak begitu. Kok iso ya, itu karomah yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang belum miliki, yang belum kerjakan. Kitab-kitab hadis yang lain itu yo noming yo ndak seterkenal Riyadhus Shalihin. Ya, masjid-masjid itu maca akhirnya Riyadhus Shalihin ba'da maghrib itu sak nggon-nggon. Itu karomah. Mazhab itu tidak hanya 4 loh sebenarnya. Dulu ulama mujtahid zamannya para tabi'in itu punya mazhab dewi-dewi. Hanya oleh Allah yang diabadikan 4 atau 5, kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 1
Madhab Imam Abu Dhahiri, Imam Dhahiri. Imam Ibnu Hazm itu kan Dhahiri. Kok iso ya berarti memang apa ya Mas? Kelebihan kemuliaan yang dimiliki oleh 4 ulama yang atau 5 ulama yang meletakkan dasar prinsip mazhab, kemudian juga keistimewaan murid-murid mereka yang soleh-soleh tenangan yang memang apa ya memiliki keistimewaan, maka diabadikan oleh sampai sekarang. Maka mazhab itu mukah lah Mas. Ya. Imam Al-Lais punya mazhab. Nggih. Puasa nek kita sebut macam-macam ya Mas. Jadi mereka betul-betul punya mazhab dewi-dewi. Nek dulu orang masuk ke Masjid Nabawi itu masing-masing ulama punya halaqah, ya mazhabnya yang ngono iki. Tetapi oleh Allah yang dijaga ya 4 atau 5. Dan itu karomah, kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan ya kepada para ulama-ulama yang Allah abadikan mazhab. Oh itu kan amal jariyah Mas. Ya sekawit 1200, 1300 tahun kepengkel. Sampai hari ini ilmunya terpakai bayangkan. Wong yo ora tonjo Mas. Ming yo ono sing rada ini Mas. Maka selama muslim itu jangan kita serta merta memastikan wong iki walek apa neraka. Kaya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kan kejeme ora karuan ya Mas. Ya, dia yang membunuh siapa ini Imam Sa'id bin Jubair. Ya. Kemudian sahabat siapa namanya? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu juga diserang oleh Hajjaj bin Yusuf itu sampai akhirnya kemudian beliau terbunuh di dalam peperangan. Nek kejem terangan Mas. Tetapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu menurut sebagian ulama dia yang menemukan harokat yang bak titik siji tak titik loro dengan kaono Mas. Saya pernah mendapatkan termasuk yang pertama memakai tanda harokat begituan itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Gumbedake bak karo ta'il sih kayak titik ya. Yang membedakan antara jim ha kha titiknya di mana. Lah kuwi nek ketep saiki kabeh Quran ana titike. Terus orang itu bisa membaca karena nandani karena ganjarnya sepiro. Bahwa itu kan luar biasa ya. Kalau ya nek dari sisi kekejemannya kejem terangan Hajjaj bin Yusuf itu. Melek-elek tapi dia punya salah satunya amal jariah. Wawake dhewe ora iso lho Mas. Ya, wis kadung dimiliki oleh Hajjaj itu membuat tanda nggih untuk bacaan-bacaan Al-Qur'an. Walam yahtur ala bali walam yash'ur bihi. Bahkan nikmat itu tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbersit dalam pikiran mereka. Ya dengan apa Mas? Dengan keimanan itu. Tidak pernah terbayangkan. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membayangkan beliau akan pergi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, kecuali karena keimanan beliau itu. Ya, ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin sa'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadi. Ma kunta tadrimal kitab walal iman, sebelum engkau menerima wahyu Allah Makun tata terimal kitab walal iman, kau tidak tahu kitabullah itu apa, iman itu apa. Nabi Muhammad itu hanif, ada di atas jalan yang kejujuran lah Mas, apa ya, watak dasar hanif beliau pulang sebelum mengenal agama, sebelum mendapatkan wahyu. Ya, nek wonten asana sebelum makun tatar su'ayyul qa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Engkau tidak pernah membayangkan wahai Muhammad engkau akan diberi oleh Allah kitab, rahmat bayang. Tetapi itu rahmat dari Tuhan Allah. Deh. Wah itu tidak terbayangkan betul oleh kajian Nabi kita Muhammad. So ketemu Gusti Allah itu mana Sidratul Muntaha itu. Tidak main-main ya Mas. Ya,
bertemu dengan penguasa alam semesta, bercakap-cakap tanpa hijab. Nabi yang pernah mendapatkan keistimewaan itu Nabi Adam, karena memang diciptakan oleh Allah dengan menggunakan kedua tangannya yang suci, sedangkan Nabi yang lain tidak. Ini kan tidak pernah terjadi. Ini dereng swargane loh mas, belum ini. Ini baru karunia-karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan di dalam kehidupan sebelum kematian. Apalagi nanti karunia yang wujudnya adalah pahala setelah mati. Waliyas alahum minal mawahib wal atoya al batinah wal dhahirah wal ajilah allati la tunalu illa bimahabbatih. Ya. Dan agar manusia meminta kepada Allah Ta'ala dengan keimanan itu, manusia rela. Ini ainahnya loh, ini pertolongan Allah. Apa itu? Dengan beriman kepada Allah, Allah itu menggerakkan hati kita untuk minta kepada Allah. Nikmat zahir atau nikmat batin. Dan diberi oleh Allah, yang mana pemberian itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Memohon kepada Allah surga, memohon kepada Allah ampunan, memohon kepada Allah ridho nih Gusti Allah Ta'ala. Dan itu kalau diberi oleh Allah berarti orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini inayahnya Allah, ini pertolongan Allah untuk kita. Terus kalau panjenengan sama itu rakyat urip nang dunya rada susah mas. Mikir ke gawean, mikir ke duit, mikir ke utang mumet, tetapi selama kita betul-betul beriman kepada Allah, itu kita ada di dalam inayahnya Allah. Karena keimanan kita nanti akan mengarahkan kita menuju pitulunganipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang begitu. Hanya memang salah satu kunci orang bisa bersyukur itu mas, sabar sih. Nanti orang bisa sabar nek iso syukur. Maksudnya apa mas? Seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika dia bersabar menerima rezeki Allah yang sedikit. Dan ketika dia bersabar menerima rezeki Allah yang sedikit, itu bisa bersyukur akhirnya. Oh iya ya, meskipun ketoke didik nek Gusti Allah paring setiap saat itu ya tetap akan mencukupi, dan itu harus disyukuri. Bayangkan kalau kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat itu. Maka orang itu bisa bersyukur kapan nek sabar opo? Yo sabar merasakan semua takdirnya Allah Ta'ala. Dan ketika dipikir-pikir ya Allah itu ketika menerapkan takdir untuk orang yang beriman itu semuanya ono manfaatnya. Akhirnya bersyukur kemudian. Nggih. Susah ya ono manfaatnya, ada hikmahnya kalau dia bersabar dengan kesusahan, kesedihan, maka itu menghapus dosa, itu mengangkat derajat. Nek bahasanya Imam Ibnul Jauzi. Nggih. Oh, Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnu Athaillah wonten ing kitab Al-Hikam punika ngendika seseorang yang bisa memahami hikmah dari disempitkan rezeki itu min ainil atau hakikatnya itu adalah karunia Allah. Ketika seseorang bisa mengambil hikmah dari sempitnya rezeki kita, maka itu hakikatnya karunia. Kenapa? Karena dengan disempitkan rezeki kita bisa mengambil satu hikmah. Ya, bahasanya Imam Ibnu Athaillah, sekedar bisa cari. Ainil atau ini judul kajian kitab Al-Hikam kalau ini malam ahad malam Selasa kalau ini judulnya itu. Nah, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainil atha. Ketika seseorang oleh Allah dibuka pintu pemahaman hikmah sempitnya rezeki, maka hakikatnya sempitnya rezeki itu adalah ainul atha, dia adalah karunia yang besar.
Nggih. Sempitnya rezeki ya awake lara, gitu Mas. Pekerjaannya agak sulit. Apalagi masalah keluarga rampung-rampung. Kita rada tentrem jebule duwe masalah karo tanggane nritik misalkan. Dan lain-lain itu sempitnya dunia. Sempitnya rezeki dunia. Sempitnya rezeki dunia itu secara fisik dia mengurangi takaran bagian dunia. Tetapi pada waktu orang bisa memahami apa hikmah yang Allah kehendaki di balik sempitnya dunia yang kita rasakan, maka itu karunia yang sangat besar. Allah ngendika yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah. Salah satu maknanya adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran. Salah satu maknanya ya, maknanya tidak gitu. Hikmah itu maknanya beberapa. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, dan siapapun orang yang diberi hikmah maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allah ngendika banyak loh Mas. Allah tuh ketika menyebutkan sedikit itu bagi kita banyak. Apa meneh nek Allah ngendika banyak, oh berarti gede tenan Mas. Contoh apa Mas? Contoh Allah ngendika wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu urusannya Allah, dan tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah tentang roh kecuali sedikit loh. Roh kejiwaan jiwa. Wah, saniki ilmu tentang psikologi bukunya loh. Ribuan judul mungkin Mas, atau puluhan ribu judul loh. Itu saja Allah nyebutnya sedikit. Titik loh Mas. Dengan ilmu itu Allah menciptakan jutaan mungkin lapangan pekerjaan. Dari ilmu yang sedikit itu. Ya, ono rumah sakit jiwa, ada psikolog, ada apa lembaga konsultasi keluarga, itu kejiwaan keping. Dan lain-lain. Itu betul-betul jutaan manusia punya rezeki. Sarana boleh rezeki dengan apa? Dengan ilmu yang kata Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Lah ini Allah ngendika wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun orang yang diberi hikmah oleh Allah maka hakikatnya dia diberi kebaikan yang banyak. Engkang ngendika Allah. Berarti pancen itu besar betul ya Mas. Ya. Hikmah ini. Wala tanalu mahabbatahu illa bita'ah, dan cinta Allah tidak akan didapat kecuali dengan cara mentaati Allah wa isarihi ala ma siwahu, dan dengan cara mengutamakan Allah dibanding dengan siapapun. Ini bagian dari pertolongan Allah. Allah membuat kita itu bergerak mentaati Allah melebihi taat kita kepada Allah. Itu pertolongan Mas. Bayangkan kalau manusia tidak ditolong oleh Allah, taat kepada Allah, wes ambiar Mas. Seasai uripe oleh Allah. Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun orang yang melalaikan, berpaling dari mengingat dirimu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang berat, sempit. Wa adalahu afdhala ma ya'iduhu muhibba ghaniyin qadirin jawadin limahbubihi idza qadama alaihi. Dengan keimanan kepada Allah maka Allah menyiapkan untuk orang-orang itu pemberian yang paling utama,
yang diberikan oleh Tuhan yang maha kaya, maha kuasa dan maha dermawan limah bubi untuk makhluk yang dia cintai. Maka Allah itu ketika memberi rezeki untuk orang yang beriman, nek dibuka tenang. Rezeki tidak mesti harus gambari duit ya mas, dunia. Jadi betul-betul inayahnya Allah kepada orang-orang yang beriman itu macam-macam betul. Nek kula niku gadah tonggo mas, belakang rumah saya. Sampai saya masih ingat saya. Belakang rumah saya itu sampai bertahun-tahun itu omahe gedek mas. Di tembok itu mungkin 6 tahun, 7 tahun terakhir itu. Sebelumnya itu gedek omahe. Punya putra 4 sekawan ya. Sekawan. Saya tidak tahu kenal yang nomor 1 karena saya menikah tinggal di situ. Yang nomor 1 itu udah besar. Yang saya kenal 3 ini. 3 ini ngaji mas. Jadi aktivis remaja Islam lah di kampung. Datang dari keluarga sederhana sama tenanan mas. Bayang ke nguliah ke siji sawa abot. Tapi ya inayatullah, bapak ibunya itu saya masih ingat sampai sekarang nek tindak ke masjid itu nanti ibunya nih, karena bapaknya itu penjaga marbot masjid tapi di masjid yang seberang, bukan masjid RW saya. Jadi kalau berangkat ke masjid itu istrinya. Jadi anak-anak ini nek sholat dirit mas. Jadi ibunya sama anaknya pergi ke masjid itu sampai anaknya dewasa akhirnya. Kuliah kuwabeh sing telu lho mas, kalau yang 1 enggak terlalu saya kenal gitu. 3 iso kuliah itu ulah beasiswa kuwabeh mas. Nggih. Ya, inayah itu begitu. Ada cerita yang unik juga tetangga saya. Suami istri. Ini sing suami itu srogep ibu ada. Suaminya itu ada kurang penglihatannya. Terus hitungannya sing nyambut damel itu sing garwane. Ya. Datang dari keluarga sederhana sama 2 orang putranya dapat beasiswa. Itu ada cerita unik nggih. Nek kula ya kuat bungane, kuat ling ibadah. Jadi pas anak keduanya itu kepengen kuliah, ketompo tamu UMY dapat beasiswa 8 semester. Gandeng cah noman orang model saiki kuliah kok ngepit toh, butuh sepeda motor. Apa mas? Ibunya yang podo-podo sekep neng wajib ibunya apa bapak itu? Ibunya itu ikut acara jalan sehat. Iko oleh doorpress motor mas. Oh, apa itu? Anaknya mau kuliah loh. Oleh doorpress motor. Lah ketika ngambil motor itu kan butuh bayar pajak sih loh. Itu sing bayari bendahara takmir masjid, bendahara dulu ya wongnya sekep ibu ada lomo. Dan saya masih ingat mungkin itu ya kak. Bendahara mengatakan pun pak, boten sah dibangsul ke ini jenengan. Akhirnya ya tenan mas. Ya, jadi anaknya butuh motor, ono motor. Oh, inayah itu begitu mas. Boleh ya sampai sekarang itu sederhana bapak ibunya itu. Ya, terus tapi putra-putra ini so kerja esan. Tapi kan bayangke zaman biyen ki ora gathuk lho, tenanan. Ya. Keluarganya seperti itu, istrinya pun pekerjaannya wis ya mesake mas. Suaminya praktis tidak nyambut gawe. Ya. Ini yo dicukupi oleh Allah Ta'ala itu inayahnya orang yang beriman itu begitu. Lengarah iki nek Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menawi boten tepat nggih itu latifun. Allah itu latif. Allah itu lemah lembut betul. Dan Allah itu lemah lembut itu maksudnya tersebut lemah lembut itu ya ketika mengarahkan orang yang beriman itu untuk mendapatkan sesuatu itu ngatur Gusti Allah itu prosesnya panjang dan teratur rapi. Contohnya sinten? Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah itu sebenarnya sudah mengetahui Nabi Yusuf jadi tokoh besar, bendahara kerajaan, tangan kanannya raja Mesir. Butuh persiapan, butuh mental, butuh kekuatan jiwa. Piye carane mas? Hari pertama sejak isi nom
gua neng sumur. Bar kuwi diadekke budak. Bar kuwi dikuyo-kuyo tuanya karena tidak mau diajak berzina, lebokke neng kunjara. Bar kuwi jadi perdana menteri loh Mas. Oh, itu latif itu, lembutnya Allah tuh prosesnya begitu. Ngopo kalau Nabi Yusuf ora langsung jadi perdana menteri wae. Iya Mas. Nabi Yusuf tuh nek awake dhewe hitungane wong kluthuk to Mas. Kan tinggal di Kanaan, di Palestina. Ya, enggak mungkin orang dengan budayanya orang pedalaman langsung dari tokoh besar neng kutoan kabotan iki Mas. Ya. Kabotan. Berat. Maka Allah Ta'ala itu mengulang-ulang di dalam surat Yusuf itu mensifati dirinya alimun hakim. Alimun hakim berulang-ulang itu di dalam surat Yusuf itu. Allah tuh maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Allah tuh iki cerita iki sakjane keri Allah ngerti iki. Ya tapi Allah tuh mau wicaksana mengarahkan cerita yang maha diketahui oleh Allah itu. Prosesnya begitu, untuk apa? Nyiapin Nabi Yusuf. Ya. Nyiapin Nabi Yusuf. Jadi prosesnya seperti itu. Itu latifnya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Wa ahada ilaihi ahdan taqaddama ilaihi fihi bi awamirihi wa nawahihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu takut dama dimulai dengan apa? Yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Janji Allah untuk apa? Untuk memuliakan. Ya, memuliakan. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatah wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebenarnya ayat itu dimulai dari surat nomor inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dimulai itu dari situ Mas. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sungguh aku Allah pernah mengajukan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung ditolak. Wa hamalahal insan, tetapi manusia yang lemah itu menyanggupi. Amanah apa itu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan amanah itu perintah dan larangan. Nek ditaati dapat ganjaran, nek bermaksiat oleh hukuman. Jadi, nah, terus lalu ayatnya tadi Allah mengambil sumpah setiap anak Adam ketika ada di dalam perut ibunya. Amanahnya itu. Dan amanah ini apabila ditunaikan mengangkat derajat, apabila ditinggalkan akan menghinakan. Nah, orang-orang yang beriman itu secara dasar diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk mentaati Allah. Dengan apa? Ya dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang manusia itu ketika dia menetapi janji untuk taat kepada Allah tadi, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala alastu bi rabbikum qalu bala. Semuanya mengatakan benar wahai Allah, kami percaya dan kami taat. Intinya begitu sebenarnya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Maka jangan katakan dari kiamat kami lupa. Bagi siapa ini? Bagi orang yang begitu lahir neng dunia gede akal balik jebul gelem ibadah. Jadi orang itu ketika beriman diberi oleh Allah Ta'ala keimanan, dia diberi modal oleh Allah untuk mau taat setiap saat. Dengan apa? Dengan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ainayah, ini pertolongan Allah. Allahu a'lam. Cekap untuk kali ini, insya Allah kita laksanakan pekan depan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat. Cekap, mari kita tutup. Saya kembalikan ke dalam pembawa acara. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.